Rancangan Tindakan Aksi Nyata Modul 1.4 Budaya Positif. Penerapan budaya positif melalui keyakinan. Latar belakang. Murid tidak menyukai peraturan karena selama ini jika mereka melanggar peraturan akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Tujuan: menciptakan peserta didik yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan: terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang dibuat. Lini masa tindakan. Langkah-langkah tindakan yang dilakukan menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. Ini masa tindakan, langkah-langkah tindakan yang dilakukan, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas masing-masing, memantau, merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi penerapan budaya positif. Dukungan yang dibutuhkan. Dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam kegiatan aksi nyata memaparkan tentang budaya positif di sekolah. Salam dan sholawat tidak lupa kami ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, juga kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Baiklah, ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya di sini. Kepada yang terhormat Ibu Guru Tekalah dan Tarwada dan juga Bunda-Bunda Paguyuban, terima kasih yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan di sekolah ini. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita mulai saja ya. Nah, ini tentang budaya, penerapan budaya positif di sekolah. Kalau di TK Al-Ahdari ini mungkin lebih tepatnya selalu ada keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas itu seperti apa? Tentunya isinya di dalam itu budaya positif, tata tertib di kelas. Kalau di kelasnya Bu Murni itu tata tertibnya seperti apa? Salah satunya Menyimpan peralatan lainnya. Mungkin yang pertama itu disiplin juga ya, menyimpan peralatan setelah digunakan di tempatnya. Apalagi hadir tepat waktu di sekolah. Ini berlaku untuk para pendidik, karena pendidik itu sebagai guru tentunya meniru dan dituju oleh murid semua di sekolah. Jadi sebelum kita menanamkan budaya positif kepada anak-anak didik kita, maka kita dulu yang memberikan contoh pada anak-anak kita di rumah maupun pendidik-pendidik di sekolah. Nah, contohnya itu yaitu disiplin, hadir tepat waktu di sekolah. Kalau di TK Al-Ahdari itu waktunya guru itu jam 7, pada rapat jam 7.15. Jadi anak-anak sebelum jam setengah 8 itu sudah berbaris. Jadi pembiasaan itu harus terus diterapkan, diingatkan kembali keyakinan kelasnya. Nah, selain itu disiplin, kemudian tentunya ada juga budaya-budaya positif dan juga keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Di antaranya itu ada juga yang saya lihat ibu guru menerapkan meminta izin jika mau keluar dari kelas, toilet, apakah ada keluar di luar sana. Kemudian apalagi Arifah, keyakinan kelasnya saat berbicara boleh kita bergantian ya kan? Kemudian apa lagi?
saling menyayangi, saling menghargai, ya. Tidak boleh kita pukul-pukulan, apalagi membuli teman, ya. Ya, yang seperti itu kita harus ingatkan kembali. Kemudian, nah di sini ada disiplin positif. Cara menerapkan disiplin positif yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Nah, jadi ketika kita menyepakati disiplin itu bukan karena takut sama ibu gurunya, kesepakatan kelas dengan anak. Jadi ada komunikasi antara guru dengan anak. Pada saat anak-anak lupa, kita ingatkan kembali. Jadi jangan katakan, wah, saya kok belum terlambat. Jangan katakan seperti itu. Padahal sudah melewati dari jam kehadirannya anak. Jadi harus diingatkan kembali. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Ini juga yang saya pelajari di modul 1.4. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia yang benar itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi bukan karena imbalan, bukan karena pujian, mereka menerapkan kedisiplinan di dalam kelas atau keyakinan di dalam kelas. Tetapi anak-anak yakin bahwa ini kewajiban saya sebagai seorang murid, kewajiban saya sebagai seorang pendidik, bahwa saya harus tepat waktu hadir di sekolah, kemudian menerapkan budaya-budaya positif juga di dalam kelas. Jadi ingat, yang kolom pertama dan kedua ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan diri dari orang lain itu tidak dibenarkan, ya. Kembali lagi, ada motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini Bu Guru perlu diperhatikan ibu-ibu juga yang lain, hindari hukuman dan pemberian penghargaan. Saya juga sempat terpikir bahwa anak-anak kalau diberi imbalan itu akan termotivasi. Ternyata itu tidak boleh. Yang pertama apa? Mematikan kreativitas. Secara tidak langsung juga kita memberikan hukuman kepada anak-anak yang lain. Kenapa? Mungkin anak-anak yang kita berikan penghargaan itu rasa percaya dirinya semakin tinggi, sehingga dia akan melupakan bahwa saya mendapatkan penghargaan, ya. Jadi saya tidak perlu lagi meningkatkan kreativitas saya. Nah, sementara yang tidak diberikan penghargaan, dia akan semakin down, dia akan tetap terpuruk, sehingga kepercayaan dirinya tidak dikeluarkan seperti itu. Nah, ini posisi kontrol seorang guru. Ada penghukum, ada selaku teman, ada pembuat merasa bersalah, ada sebagai pemantau dan manajer. Nah, kalau saya tanya sama ibu-ibu ini, kira-kira yang mana di sini? Yang sebaiknya? Oke, ini teman. Yang lain? Manajer. Silakan. Yang lainnya? Ada juga yang mengatakan pemantau. Ada lagi? Kadang-kadang penghukum. Nah, kadang-kadang penghukum katanya. Oke. Tetapi yang paling dibenarkan di sini adalah posisi kontrol yang dikatakan oleh Bunda Ayu, yaitu sebagai manajer. Kenapa dikatakan sebagai manajer? Kita yang mempunyai peran. Jadi jangan sekali-kali ibu kakak guru di sekolah menggunakan kontrol ibu. Sudah tidak dibenarkan. Misalkan anak tidak melakukan satu kegiatan saja. Contohnya Sidik, ya. Sidik, kalau kamu tidak menulis, kamu tidak boleh makan, ya. Seperti itu tidak boleh. Karena apa? Sangat tidak dibenarkan. Anak bukannya tambah kreativitasnya keluar, tapi malah terpuruk
kita mematikan kreativitasnya. Kepercayaan dirinya pun kita matikan. Juga inovasi-inovasi yang ada dalam dirinya. Karena anak-anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Tinggal kita saja yang menggali. Ada potensi anak dengan gaya belajar audio, ada yang visualnya, ada bahkan yang semuanya dia rangkum. Nah, sama seperti posisi kontrol teman, tidak diperbolehkan juga. Apalagi membuat merasa bersalah. Wah, tadi si Dikto sudah ganggu teman. Saya juga seperti itu pernah. Waktu saya belum mendalami materi ini, ternyata setelah mendalami materi mengenai posisi kontrol seorang guru, ternyata membuat merasa bersalah itu juga tidak diperbolehkan. Sama seperti pemantau yang tidak diperbolehkan. Jadi yang dibenarkan di sini posisi kontrol kita, baik sebagai seorang pendidik maupun bunda di rumah, yaitu sebagai manajer. Bagaimana selayaknya kita mengarahkan anak kita ke hal-hal yang positif. Kalau memang perkembangan di satu sisi tidak bisa berkembang, itu tugas kita sebagai seorang pendidik maupun ibu. Jadi tidak boleh menjas bahwa ini anak tidak bisa di situ. Coba gali kreativitas anak. Misalkan Antar tidak bisa mewarnai gambar. Oke lah, mungkin kita memerlukan strategi bagaimana caranya supaya anak ini juga bisa mewarnai gambar seperti itu. Sama seperti anak yang hobinya main terus, jangan dibiarkan juga. Coba kita arahkan. Berarti di sini strategi pembelajaran kita yang harus kita perbaiki. Bagaimana caranya kita menyajikan materi yang menarik minat anak seperti itu, sehingga anak-anak tidak bosan mau belajar apapun dia akan lakukan. Tadi sudah nah, keyakinan kelas di sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau di kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan muridnya. Sudah saya sampaikan tadi bahwa kesepakatan kelas itu tidak usah banyak, jangan sampai 10, cukup saja 5 untuk semester ini. Setelah keyakinan kelas yang 5 ini tercapai, bisa kita tambah di semester depan atau di bulan-bulan berikutnya, seperti itu. Tetapi keyakinan kelas ini kita katakan tercapai apabila semua anak bisa melakukan hal tersebut yang sudah diyakini di kelas. Ketika anak-anak lupa, kita kembali yang mengingatkan, jangan kibosan, karena memang seperti itu anak di fase fondasi ini. Nah, keyakinan di sekolah itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Catat ya, yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Tentunya kembali lagi, sebelum anak-anak kita lakukan keyakinan kelas, tentunya ada diri kita selaku pendidik dulu yang melakukan keyakinan di kelas maupun di sekolah. Nah, ini di dalam kegiatan ini juga ada yang dikatakan segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini juga sudah saya ambil videonya ya. Tempo hari ada kasus anak-anak yang terlambat, saya video. Kemudian saya tanyakan kembali, kenapa anaknya terlambat tiba di sekolah? Saya bicaranya berdua, tidak di depan orang banyak. Kenapa seperti itu? Agar teman-temannya tidak menjas anak yang satu ini yang tiba terlambat sebagai anak yang selalu terlambat, yang selalu membuat kesalahan yang sama. Tetapi saya bawa turun ke kantor, saya bicara 4 mata, saya katakan, kenapa Anda hari ini terlambat datang ke sekolah? Anda akan mengungkapkan apa yang dia alami. Contohnya, saya terlambat tidur. Kenapa bisa terlambat tidur? Karena ayahnya nonton. Oke, ayahnya nonton. Kenapa ayahnya nonton? Karena ada pada saat itu ada tayangan bola kalau tidak salah ya. Kasusnya itu pada saat itu Ananda Rumi seperti sampel itu. Kemudian
Kemudian Arumi katakan bahwa saya tidak bisa tidur kalau ayahnya tidak ada di sampingnya. Jadi saya sampaikan, nah kalau seperti itu, apa yang harus dilakukan Arumi supaya besok-besok tidak terlambat lagi ke sekolah? Arumi katakan bahwa saya harus tidur tepat waktu, tidak tidur terlambat lagi. Supaya Arumi tidak bangun kesiangan lagi, supaya Arumi tidak terlambat lagi tiba di sekolah. Nah, kemudian saya katakan lagi, saya juga pernah merasakan hal yang sama, tetapi posisi pada saat itu antara Arumi dengan saya situasinya berbeda. Kalau ibu pernah datang ke sekolah terlambat karena keadaan di jalanan macet, seperti itu. Kemacetan itu bukan keinginan dari ibu, tapi memang pada dasarnya kemacetan di Maros ini semakin hari ya semakin macet, seperti itu. Kemudian saya katakan, wah ibu ini harus mengatur strategi. Bagaimana caranya ibu supaya tidak terlambat lagi tiba di sekolah? Tentunya ibu harus lebih pagi lagi berangkat dari rumah, yang tadinya setengah 7, mungkin ibu harus berangkat dari sekolah itu jam 6.15 supaya ibu tidak kejebak macet lagi, seperti itu. Nah, jadi ketika kita menerapkan segitiga restitusi, jangan sekali-kali kita menjas anak bahwa wah harus seperti ini, sementara kita sendiri tidak pernah mengakui kesalahan itu. Jadi ketika anak mengungkapkan, katakan juga bahwa saya juga pernah mengalami hal yang sama, tetapi ada solusinya, tetapi ibu berusaha untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Lebih baik itu apa? Solusinya harus diterapkan juga kepada anak, sehingga anak juga, wah ternyata bukan cuma saya ya setelah terlambat. Nah, di situ juga kita mengajarkan bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, ini keterkaitan antara 3 materi budaya positif dengan materi sebelumnya. Nah, budaya positif ini adalah filosofi terkait dengan filosofi Ki Dewantara, nilai dan guru peran guru penggerak, visi guru penggerak. Nah, seperti yang dikatakan oleh filosofi Ki Dewantara bahwa guru itu seperti petani dan anak-anak itu seperti benih, bulir-bulir benih. Walaupun benih-benih yang kita tanam sesungguhnya tidak berkualitas, tetapi karena petaninya ini menggarap tanahnya dengan ulet, kemudian memperhatikan kondisi tanahnya, kemudian memberikan pengairan yang cukup, memupuknya dengan baik, kemudian memberikan obat-obat supaya hama yang ada pada tumbuhan itu tidak menggerogoti benih-benih yang akan tumbuh ini. Nah, seperti itulah kita sebagai pendidik, bahwa kita harus menuntun anak ke arah yang lebih baik, karena sebenarnya anak-anak itu terlahir memiliki potensi. Jadi jangan dikatakan kertas putih nanti kita menorehkan lukisan seperti itu ya, baru anak-anak akan tercipta lagi kreativitasnya. Tidak, anak-anak itu sudah membawa potensinya sendiri dari sejak lahir, tinggal kita yang menggali potensi tersebut. Strateginya seperti apa? Nah, strateginya yaitu tergantung dari ibu gurunya, bagaimana caranya menyajikan pembelajaran yang lebih bermakna dan juga kreatif. Nah, ini juga keterkaitannya yaitu budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah, tentunya seperti kita yang bunda-bunda paguyuban juga sekitar sekolah juga ini yang ada di lingkungan sekolah. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Saya mulai memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif terkait dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, kreativitas, dan segitiga restitusi.
Seluruh inti konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Ketika saya mempelajari modul-modul tersebut, tentunya ada refleksinya. Saya mulai memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif terkait dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh inti konsep tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan pada rekan guru di sekolah. Nah, hal yang menarik bagi saya adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata seperti saya sampaikan tadi bahwa penghargaan dapat berdampak dengan baik untuk murid, diantaranya dapat merusak hubungan, menurunkan kreativitas, menurunkan kualitas, dan bersifat menghukum. Inilah perubahan yang saya rasakan setelah mempelajari modul 1.4 mengenai budaya positif di sekolah atau di kelas. Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasanya saya lakukan adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Saya akui itu pernah saya lakukan. Penghukum juga pernah. Dan posisi sebagai teman juga pernah saya lakukan. Seharusnya posisi yang baik itu adalah sebagai seorang manajer dengan cara menangani masalah dan juga menggunakan segitiga restitusi. Inilah pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di kelas atau di sekolah. Saya menangani anak yang sering terlambat di sekolah, anak yang terkadang main kasar saat melakukan kegiatan, dan anak yang tidak mau berpisah dengan ibunya. Hal ini real ya. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu mendapatkan solusi. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut, perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut serta hal yang sudah baik dan yang harus diperbaiki. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang harus diperbaiki adalah posisi sebagai manajer serta konsisten melaksanakan budaya positif pada diri sendiri, pendidik, dan juga murid. Ya, inilah perasaan saya sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai pembuat merasa bersalah dan tenang. Posisi saya saat itu, saya diliputi rasa bersalah. Setelah mengetahui, setelah mempelajari mengenai posisi kontrol tentang budaya positif juga, saya selalu merefleksi diri bahwa hal-hal yang dikatakan pada saat saya pendidikan itu ternyata salah. Terus terang ya, saya diliputi rasa bersalah karena saya menyalahkan murid saya atas kesalahan yang sudah dibuat. Anak tentunya menjadi kecewa dan menjaga jarak dengan saya. Dan terkadang hukuman yang kita berikan itu tidak dilupakan. Sudah termain biasa di kepalanya. Sampai mungkin kita tua juga kadang kita ingat ya. Coba refleksi pada saat Anda bersekolah. Saya pernah merasakan juga di bangku SMK. Nah, ternyata hukuman itu memang sangat tidak baik kita terapkan untuk anak-anak. Ini juga merupakan pembelajaran berharga bagi saya. Jangan dulu di sekolah, di rumah. Karena anak saya juga anak yang lumayan aktif. Jadi saya berusaha untuk selalu mengontrol emosi, mengontrol diri, bahwa intinya kita sebagai manajer harus memang memanajeri keluarga kita di rumah, apalagi anak-anak kita.
Nah, ini juga ada sedikit sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Inilah jawaban saya. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Setiap orang pasti berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Ternyata bukan cuma itu. Tadi saya sudah jelaskan di tahap pertama. Awal mulanya itu kita tanyakan kenapa, apa penyebabnya, kemudian harus ada juga solusinya. Ya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Tentunya hal ini sangat penting kita pelajari dalam proses menciptakan budaya positif. Melakukan kolaborasi antara sekolah maupun orang tua. Kolaborasi itu adalah kerjasama. Jadi harus ada kerjasama antara guru dengan orang tua. Itulah fungsinya grup masing-masing kelas. Jika ada anaknya yang membutuhkan solusi dari gurunya ataukah menanyakan masalah perkembangan anak di sekolah seperti apa, silahkan kita berinteraksi di WA group atau di forum seperti ini juga boleh Bunda, silahkan. Nah, kemudian agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun di rumah juga, agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Sekian pemaparan saya mengenai budaya positif. Jangan lupa bahagia dan tetap gembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Marlina, calon penggerak angkatan 9 dari Kabupaten. Kemudian atur sapnya. Yang mau minum silakan minum dulu. Setelah minum kembalikan lagi, tutup kembali botolnya yang rapat, kemudian rapikan kembali tasnya di tempatnya. Paham anak-anak? Ya, seluruhnya siap gerak. Panggil mulai dari Al-Ghifari. Masya Allah, bukunya Arab, bersih. Lanjut lagi ya ini. Ya, yang mau minum silakan minum dulu ya. Tetap antri, sabar menunggu giliran. Nanti kalau temannya sudah berjalan di bagian depan, baru anak baru yang di belakang minum dulu ya. Allah. Aira jangan lupa tasnya Aira. Aira masih ada di sana. Hamza. Ya Allah, Hamza sudah dipotong kukunya bersih. Kalian juga silakan masuk. Wih, alhamdulillah Debran juga kukunya sudah bersih. Kalian juga. Habis. Nah, habis. Jangan lupa potong kukunya ya. Kalau panjang seperti ini kukunya, kenapa itu sampai hitam? Di dalam sini habis tahu tidak ada apa? Buku makan ada banyak kotoran. Kalau habis tidak menjaga kebersihan tubuhnya, tidak menjaga kebersihan tangannya, nanti habis bisa apa? Bisa sakit kan? Iya kan? Jangan lupa. Iya, jangan lupa dibakar bukunya ya. Aduh, iru juga, jangan lupa potong buku iru ya. Wah, Pak juga bukunya Pak. Jangan lupa dipotong bukunya. Sebentar, pulang sekolah, katakan sama bunda-bunda, kita turun ke bukunya Pak. Karena sudah banyak bukunya.
kanak-kanak, sehat, cerdas, dan mandiri. Senang belajar dan bermain, selalu ceria dan gembira. Bermain dengan komedi putar, perosotan dan ayunan. Belajar bernyanyi dan menari, bercerita, belajar mewarnai. Aku anak taman kanak-kanak, sehat, cerdas, dan mandiri. Senang belajar dan bermain, selalu ceria dan gembira. Bagaimana kabarnya Risam hari ini? Alhamdulillah. Nah, Risam, kenapa tadi Risam? Kenapa tadi Pak Is bisa menangis? Oh, begitu. Risam tahu nggak? Oh, tidak boleh pukul teman. Jadi kalau bersama teman itu harus saling menyayangi, ya. Bantu teman. Apa lagi sayang? Risam janji tidak mengulangi kesalahan teman. Ya, mana suaranya? Ya, janji. Jadi kalau berteman itu harus saling apa nak? Saling bantu. Apa lagi sayang? Menyayangi. Janji tidak mengulangi kesalahan.